Sudah belajar banyak, tapi nggak paham-paham. Udah pusing, udah overthinking, udah begadang, tapi materinya nggak masuk-masuk. Mumet nih. Kamu sering kayak gitu nggak? Kalau memang kamu termasuk dari orang-orang yang tadi, bisa jadi kamu bukan salah belajar, tapi kamu belum mengenal metode belajar dan tipe belajar yang cocok untuk kamu. So from that, dan skip on watching. Menurut D. Peters dan Hayes pada tahun 2003, tipe belajar merupakan gaya belajar yang dilakukan oleh tiap individu yang merupakan cara termudah untuk memahami, mengetahui, menerima, mengatur, dan mengolah informasi. Menurut Sutanto pada tahun 2006 ada 3 tipe belajar. Di antaranya yang pertama ada visual, yang kedua ada auditory, dan yang ketiga ada kinestetik. Kalian tahu nggak sih perbedaannya apa aja? Yang pertama, visual, yaitu ketika seseorang mampu mengolah informasi dari apa yang dia baca dan apa yang dia lihat. Visual dapat diartikan, pokoknya kalau orang yang harus baca semua baru bisa paham, kamu visual. Yang auditory, yaitu ketika seseorang mampu mengolah informasi dari apa yang dia dengar. Artinya, auditory adalah seseorang yang harus memanfaatkan indera pendengarannya secara maksimal. Kinestetik, yaitu ketika seseorang mampu mengolah informasi dari apa yang ia kerjakan. Atau dalam artian, kinestetik ini perlu diberikan contoh terlebih dahulu, baru ia dapat melakukan pekerjaan tersebut. Jadi dia kayak ada praktik-praktiknya dulu nih, baru bisa dia paham. Oke? Untuk mengetahui kamu tipe visual, kinestetik, atau auditory, kita akan bahas ciri-cirinya. Kita akan masuk ke ciri-ciri yang visual. Yang pertama ialah mereka yang pembaca tekun. Artinya anak-anak visual ini benar-benar kalau nggak baca, mereka nggak bakal ingat. Karena mereka menyerap informasi dari apa yang mereka baca dan apa yang mereka lihat. Yang kedua adalah mereka selalu menggunakan spidol warna untuk menandai kata-kata penting atau sesuatu yang mereka rasa penting untuk diingat kembali. Jadi selain untuk berwarna, mereka juga bakal lebih ingat dengan apa yang mereka tandai. Berikutnya, yang ketiga adalah mereka selalu menggunakan mind map. Dalam artian kayak dibuat bagan dulu, arahnya kayak gimana. Bisa jadi itu cara yang membuat mereka lebih mudah dalam belajar. Yang paling nyata banget, kalau misalnya ujian, mereka tuh pasti ini yang ada di bagian atas, ini yang halaman kedua nih, gini-gini. Nah, itu teman-teman kamu termasuk dari bagian visual. Kita masuk ke ciri anak-anak auditory. Yang pertama, mereka suka banget ngomong sendiri. Kalau kamu nih yang suka ngomong-ngomong sendiri, kayaknya kamu anak auditory deh. Yang kedua adalah mereka tidak suka ribut. Jadi kalau ada nih teman-teman kelas kamu yang kayak bisa diam gak sih gitu di dalam kelas, artinya dia anak auditory. Karena mereka hanya akan memanfaatkan indera pendengaran mereka dalam proses belajar mengajar. Apalagi ketika ada informan yang menjelaskan, mereka akan sangat mendengarkan dengan seksama. Kemudian mereka ini orangnya susah nulis, tapi ngomongnya Nah, kalau kamu termasuk tuh dari tiga tadi, kamu anak auditory. Kita akan masuk ke tipe dan ciri-ciri anak-anak kinestetik. Yang pertama, mereka nggak bisa diam dalam waktu yang lama. Artinya kalau misalnya lagi proses belajar mengajar di kelas, ada aja teman kalian yang tiba-tiba kayak perenggangan, dia kayak bunyi-bunyiin leher, terus kayak pokoknya gampang bosan karena nggak bisa diem. Itu adalah ciri dari anak-anak yang kinestetik. Yang kedua, mereka kalau misalnya lagi menghafal, itu tuh selalu dalam keadaan kayak ada aktivitasnya gitu, ada jalannya, ada nengoknya, ada kiri, ada kanan. Itu anak-anak kinestetik. Yang ketiga adalah mereka kalau misalnya ngomong itu ada isyarat tubuhnya, misal kayak gini. Jadi Indonesia merupakan negara yang gini. Nah, itu anak kinestetik. Dan yang terakhir adalah belajar melalui manipulasi dan praktik. Jadi kadang ada orang-orang yang teorinya itu 0, tapi pas prakteknya tuh 100 cuy. Itu anak-anak kinestetik. Untuk penerapan ketiga metode belajar tadi, teman-teman perlu belajar di ruang yang tenang, berdoa dan ikhlas, yakin dan tekun, mulai minimal 30 menit sehari dan terapkan sesuai tipe belajar kalian yang sesuai. Semangat belajar semuanya.
aku, ketika teman-teman sudah mengetahui tipe belajar seperti apa dan cara penerapannya seperti apa, mohon untuk dikerjakan dengan cara konsisten. Karena untuk semua yang hal kita inginkan itu perlu ada yang namanya konsisten. Artinya kita memang patuh dan mau untuk turun langsung di situ. Jadi jangan heran kalau misalnya ada teman-teman kamu yang sebenarnya pintar, itu bukan karena dia pintar, tapi karena dia konsekuen, karena dia memang berkonsentrasi, karena dia bertanggung jawab sama apa yang ia pelajari. Kalau orang lain bisa, pasti kamu juga bisa. Jadi tetap semangat dalam belajar ya. So, kalau video ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa tinggalkan komentar kalau kalian punya pertanyaan atau masih belum paham, dan jangan lupa di subscribe karena itu bisa membantu aku untuk terus tumbuh dan berkembang serta memberikan informasi edukatif kepada kalian semua. Jaga kesehatan dan stay safe semuanya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.